two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman mahasiswa semuanya? Sehat? Ya, pada makan? Sudah. Kenyang? Sudah. Siap untuk belajar? Siap. Oke, mari kita mulai pertemuan kita sesi ke-6 kali ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Identifikasi risiko, betul sekali. Ada yang bisa ngasih masukan? Identifikasi risiko itu bisa dinilai dari apa? Anyone? Apa? Silakan. Cinta mungkin? Ada? Apa yang lain? Mau bantu? Dari ya, silakan lagi. ERM. Nah, itu salah satu metode untuk memklasifikasi identifikasi risiko. Tapi untuk mencari kira-kira risiko yang muncul ini kita dari apa aja sih gitu? Ya dari mana? Kalau dalam konteks perusahaan. Persaingan Pak? Persaingan boleh, bisa dari pihak eksternal. Kalau dari internal kita bisa dari laporan ke keuangan. Kita bisa melihat bagaimana sih risiko yang terjadi di tahun lalu yang mungkin akan terjadi tahun sekarang. Oke, bisa dipahami ya? Nah, hari ini kita akan masuk ke tahapan selanjutnya dalam manajemen risiko, yaitu tahap asesmen risiko. Oke, ini kelihatan jelas gambar saya di video? Jelas ya? Ya, Pak. Oke, ini masuk sesi ke-6 untuk asesmen pada risiko keuangan. Kita bisa melihat di sini kita sedikit ulang sebelumnya ada beberapa materi terkait konsep risiko, ada risiko secara individu, perusahaan, pemerintah, dan pasar keuangan. Oke, selanjutnya ini yang kita bahas hari ini. Pekan kemarin kita sudah bahas identifikasi risiko. Dan sekarang hari ini kita akan bahas terkait bagaimana kita mengakses risiko yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Ada berbagai macam metode bisa digunakan, namun metode yang paling umum digunakan adalah metode namanya risk matrix ya, atau matrix risiko. Apa itu risk matrix? Kita lihat. Nah, ini masih tinjauan kemarin. Nah, ini dia risk matrix. Dia dalam bentuk matrix yang biasanya memiliki dua indikator. Pertama, indikator berapa sering risiko itu terjadi dan seberapa besar dampaknya bagi perusahaan atau individu. Ya, berapa sering? Jadi kalau kita lihat di sini yang tegak itu, yang vertikal itu adalah mengindikasikan berapa sering risiko terjadi, sedangkan yang horizontal itu seberapa besar dampaknya bagi perusahaan. Ya, kita lihat di sini ada ranking 1 misalnya, dia hampir tidak pernah terjadi. Tapi dia dampaknya juga tidak signifikan bagi perusahaan. Berarti dia ranking 1 kecil sekali. Jadi kita bisa abaikan ini. Tapi di nomor 25 kita lihat dia sering terjadi, hampir pasti terjadi bahkan, dan dampaknya sangat signifikan bagi perusahaan. Maka ini yang harus menjadi ranking 25 yang menjadi prioritas bagi perusahaan untuk segera dimitigasi risiko ini. Sini sudah kita buat rankingnya, ada level risikonya. Jadi ada ranking 1 sampai 5 itu sangat rendah, ranking 6, 11 itu rendah, ranking 12, 15 sedang, ranking 16, 15 tinggi, dan ranking 20, 25 adalah yang sangat tinggi. Gunanya apa? Kita mengakses risiko, memetakan risiko dalam bentuk ini. Gunanya adalah supaya perusahaan atau individu atau pemerintah punya skala prioritas. Mana sih yang harus ditangani dulu? Sekarang ada Presiden Prabowo nih, baru nih, Presiden kita yang baru kan. Dari berbagai macam masalah yang ada di Indonesia, mana sih yang harus diselesaikan? Lapangan kata dia kan, makanya ada program makan gratis. Mungkin masalah itu sangat hampir terjadi di seluruh Indonesia, ya, dan dampaknya juga sangat besar bagi masa depan generasi yang akan datang. Gitu ya. Jadi di sini ada risiko, contohnya absence of warning sign of the heavy machinery can cause severe accident. Apa sih itu artinya? Tidak adanya apa? Peringatan. Tidak adanya tanda Peringatan. peringatan terhadap apa itu heavy machinery atau mesin-mesin
yang berat ya, itu bisa menyebabkan kecelakaan bagi pekerja, ya kan? Nah itu seberapa sering terjadi kecelakaan bagi pekerja kan ada otomatis mesinnya nggak bisa jalan juga kan, nggak ada yang operasional kan. Artinya frekuensinya 3, dia sering terjadi 3 kali dan dampaknya di levelnya 4 gitu kan. Nah berarti kalau kita kalikan 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti resiko ini itu ada di nomor 12, cukup besar. Selanjutnya juga ada, mungkin kita lihat di bawahnya, water leakage can cause injuries due to falls. Jadi ada kebocoran air itu bisa menyebabkan injuries, cedera ya, karena jatuh gitu kan. Jadi ada kebocoran air gitu kan. Ternyata kejadiannya jarang terjadi, cuma 1 kali terjadi. Dan dia dampaknya agak besar. Berarti di ranking 3 ya. Ranking 3. Sedangkan kita lihat yang paling bawah misalnya, langsung aja ke bawah ya. Electrical leakage can cause severe accident and fatalities. Kebocoran, bukan kebocor bahasanya ya, atau ada leakage elektron, jadi kayak ada kebocoran listrik apa namanya ya, konsleting listrik ya, konsleting listrik itu bisa menyebabkan accident yang bukan hanya untuk kepada pekerja, juga kepada mesin-mesinnya, mesin-mesin perusahaan itu. Dan itu ternyata sering terjadi di tahun kemarin, 5 frekuensinya, dan dampaknya juga sangat besar bagi perusahaan. Maka 5 kali 5 sama dengan 25. Berarti dia ada di level 25, level yang paling tinggi. Berarti di antara resiko-resiko yang sudah terjadi ini, level inilah yang harus pertama kali diselesaikan oleh perusahaan. Ya, harus diselesaikan karena dia yang pertama kali. Yang ini mungkin yang kebocoran air bisa diabaikan dulu, ya. Karena kalau kita lihat mitigasinya, equip employees with speed resistant boots, memberikan karyawan itu sepatu yang tahan air. Memberikan sepatu yang tahan air kan butuh biaya, butuh anggaran, ya kan? Tapi karena dia belum terlalu dianggap penting di sini, level 3 bisa diabaikan dulu. Jadi yang ini bisa harus segera diselesaikan. Yang pertama ini, yang nomor 25 ini. Oke, paham ya? Cara merankingnya paham ya? Tadi ada matriksnya, sekarang cara merankingnya seperti ini. Tinggal dikalikan. Berapa sering dia terjadi, seberapa besar impact-nya terhadap perusahaan, dikalikan, selesai. Kalau dalam perspektif resiko keuangan itu gampang, mengukur impact-nya gampang, mengukur dampaknya gampang. Yaitu dengan berapa besar dia kerugiannya secara keuangan. Level 3 misalnya, 50 sampai 100 di level 4, 100 sampai 1 M misalnya di level 5, gitu ya. Itu kalau secara resiko keuangan, karena mata kuliah kita kan resiko keuangan kan. Jadi resiko keuangan gampang hitungnya. Perusahaan tinggal menentukan berapa levelnya. Tiap satu itu levelnya berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa. Dan tiap perusahaan bebas menentukan range-nya ya, range-nya. Angka bawah sama angka kecil itu bebas. Itu kan tergantung kebijakan perusahaan. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, selanjutnya, nah ini beberapa mitigasi risiko ini yang akan kita bahas di pertemuan yang datang. Orang akan banyak bahas ini. Ada beberapa mitigasi, misalnya adalah menghindari risiko. Jadi setelah kita memetakan tadi, kita jadi tahu nih risiko ini apakah harus kita avoid, kita hindari, apakah harus kita dikurangi, dikurangi, dan beri tanda peringatan tadi kan dikurangi ya. Terus ada apa kita harus kita sharing itu kita bagi dengan yang lain, ya, bagi yang lain dalam bentuk kerjasama perusahaan misalnya. Atau misalnya perusahaan dia bekerjasama dengan pihak outsourcing misalnya kan sharing risk ya, atau transfer risk, ditransfer resikonya dalam bentuk mungkinnya secara untuk biasanya dalam bentuk asuransi. Nah, jadi resikonya dipindahkan, ada kebakaran ya udah kita nggak nanggung kerugian, yang nanggung kerugian adalah asuransi, transfer ya. Atau kita terima resikonya, set risk, ini udah risiko dagang nih, risiko pasar kita terima. Atau yang selanjutnya kita manage, kita kelola resiko itu. Ya, resiko kan nggak selamanya negatif ya, bisa juga bisa positif kalau dikelola dengan baik. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh beberapa resiko keuangan. Contohnya ya, kalau tadi kita ngomongin perusahaan secara general, sekarang kita akan ngomongin resiko keuangan secara spesifik. Di antara resiko keuangan yang mungkin muncul adalah misalnya inflasi, perubahan regulasi pajak, misalnya pajaknya tiba-tiba naik, ganti kementerian Menteri Keuangan ganti nominal pajak, gitu kan, dulu 10% sekarang 12%, ya kan? Berarti dengan berita itu kan, ya. Atau regulasi UMR, otomatis itu kan menambah beban bagian ARD yang
gajinya UMR-nya awalnya cuma 2 juta di Jambi tiba-tiba jadi 3 juta, wah harus memenuhi itu kan. Terus ada depresiasi nilai aset, misalnya beli mobil, beli apa lagi, beli kendaraan, itu kan ada aset yang turun kan tiap tahun kan, atau kesalahan input, salah bagian keuangannya salah input data misalnya ya. Pencurian, saliyah komplain. Nah, kalau saya namanya saliyah komplain, kesalahan pencatatan, harusnya akadnya mudorobah itu murabahah misalnya kan, dan seterusnya perusahaan aset. Dan sini ada beberapa bentuk mitigasinya. Misalnya inflasi, mitigasinya dengan dikelola dalam bentuk tabungan emas. Regulasi pajak kita terima aja, mau diapain lagi kan? Terima aja. Terus yang lain misalnya kesalahan input, kita bisa reduce, kita kurangi dalam bentuk pengawasan dan pelatihan karyawan. Selanjutnya juga ada kerusakan aset dalam bentuk pembakaran segala macam, bisa dalam bentuk transfer risk atau dalam bentuk asuransi. Pencurian, misalnya pengawasan dan avoid dihindari. Ini adalah beberapa contoh ya. Ini rankingnya ya. Contohnya sama aja kayak tadi. Cara ini juga sama, cuma ini spesifik di bidang keuangan. Yang saya sebutkan 2 indikator dalam risk matrix. Saya sebutkan angkat tangan kalian. Ada yang tahu 2 indikatornya tadi? Yang horizontal apa, yang vertikal apa? Silakan. 2 indikator dalam risk matrix ada beberapa. Ya. Pertama ada frekuensi Ya. dan berapa banyak terjadinya kejadian tersebut, dan juga yang kedua itu impact. Betul teman-teman? Betul. Bagus, bagus ya. Oke, selanjutnya the second question is jelaskan cara men-tracking prioritas risiko berdasarkan konsep risk matrix. Bagaimana cara menghitungnya gimana? Bagaimana cara kita men-tracking gimana? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Risiko berdasarkan konsep risk matrix, pertama kita tentukan dulu berapa kali terjadinya dalam 1 tahun kebelakangan, yaitu di resikonya tadi. Kemudian dikalikan dengan impact dari resiko yang telah terjadi tersebut. Kemudian hasilnya tersebut akan dikonversikan ke ranking prioritas risikonya. Oke, betul teman-teman semuanya. Betul. Oke, jadi sebagai penutup, Bapak yang menutup mungkin menyampaikan sedikit pesan bahwa semuanya risiko itu bukan hanya ada dalam sisi keuangan, dalam sisi perusahaan. Risiko itu selalu ada dalam hidup kita sehari-hari. Kita nggak sholat tuh risikonya harus melaka. Kita nggak pakai jilbab, misalnya itu risikonya juga sama diganggu sama cowok-cowok, ya kan? Yang cowok-cowok juga selamat makan, risikonya kelaparan, ya. Maaf ya, belum makan. Ya. Semua ada risikonya, ya. Semua risiko. Jadi kalau kata di Quran itu in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha isra. Jadi kalau kita berbuat baik, maka kebahagiaan pada tempat diri kita sendiri. Kalau kita berbuat buruk, maka itulah balasan. Ya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat ya. Jadi hanya sekedar materi duniawi yang kita teman-teman juga ada materi ukhrawi yang bisa manfaat bagi kita sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.